Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semangat pagi, 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 pagi. Bapak Ibu ASN sekalian yang saya hormati, sebuah kehormatan bagi saya. Perkenalkan, nama saya Denny Yuliono. Saya seorang auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Probolinggo. Bisa hadir di hadapan Anda hari ini sungguh luar biasa. Tujuan saya bukan mencari kesalahan, tetapi untuk berbagi semangat dan visi bersama membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas. Saya percaya kita semua sebagai aparatur sipil negara memiliki peran sentral dan strategis dalam membentuk budaya organisasi yang kuat dan anti korupsi. Dimulai dari unit kerja kita masing-masing. Sebagai sesama abdi negara, saya memahami betul kompleksitas dan tantangan yang kita hadapi dalam menjalankan tugas. Godaan dan tekanan bisa datang dari berbagai arah, baik dari internal maupun eksternal, yang berpotensi menggerus komitmen kita. Namun saya yakin di dalam diri setiap individu ASN ada komitmen terhadap integritas yang harus terus kita jaga dan kuatkan. Inilah saatnya kita merefleksikan kembali nilai-nilai luhur yang telah kita sumpah untuk dipegang teguh. Menurut Lewis, integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Menurut Baharudin Lompah, integritas adalah kunci membangun bangsa yang bermartabat. Kejujuran adalah fondasi yang tak boleh goyah. Pagi cerah burung berkicau, bunga mekar di tepi taman. Mari berjuang dengan semangat baru, jaga integritas, wujudkan impian. Cakep. Presentasi ini adalah ajakan untuk membangun, menumbuh kembangkan semangat anti korupsi, bukan sekedar slogan yang diulang-ulang, melainkan sebagai landasan moral yang setiap langkah kebijakan dan tindakan operasional kita. Pembukaan ini adalah pintu gerbang kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang anti korupsi, menyatukan tekad membangun birokrasi yang bersih dari akar rumput yang hingga pucuk pimpinan. Bagi saya, momen ini adalah kesempatan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Seperti pagi yang baru, setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai dengan semangat integritas yang membara. Dimanapun kita berada, di posisi apapun kita bertugas. Nah, apa itu anti korupsi? Anti korupsi adalah sikap dan upaya sistematis untuk menentang, mencegah, dan memberantas tindak pidana korupsi. Ini bukan hanya tentang penindakan, tetapi juga tentang membentuk ekosistem yang tidak kondusif bagi korupsi. Poin-poin kunci dari anti korupsi adalah pendidikan anti korupsi, membangun kesadaran dan pemahaman sejak dini, serta secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum yang kuat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk membuka akses informasi seluas-luasnya, partisipasi aktif masyarakat untuk mendorong peran serta publik dalam pengawasan dan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Karena masyarakat adalah mata dan telinga kita yang paling efektif dalam mendeteksi pencegahan korupsi. Anti korupsi adalah upaya komprehensif yang melibatkan pendidikan, penegakan hukum, transparansi, dan partisipasi publik untuk menciptakan sistem yang bersih dan bebas korupsi. Dulu saya berpikir anti korupsi itu hanya urusan KPK. Ternyata ini adalah perang kita bersama. Di meja kerja saya, memastikan setiap dokumen transparan atau menolak jalur belakang. Untuk proses yang seharusnya sesuai antrian, itu sudah bagian dari anti korupsi. Itu dimulai dari saya. Apa itu korupsi? Kata korupsi berawal dari kata Latin corruption atau corruptus, yang berarti merusak atau menghancurkan. Istilah ini kemudian diserap berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Menurut KKBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang untuk keuntungan pribadi orang lain. Menurut Transparansi Internasional, mendefinisikan korupsi sebagai tindak pelanggaran hukum dan tidak pantas oleh pejabat publik. Menurut World Bank tahun 2020, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Menurut PBB pasal 8 tentang Convention Against Transnational Organization Crime, mendefinisikan korupsi sebagai janji, tawaran, atau memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pejabat publik agar bertindak atau tidak bertindak dalam tugasnya. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Merusak tatanan hukum, ekonomi, sosial dengan berbagai definisi formal mengarah pada inti yang sama, mengkhianati amanah. Kadang kita terjebak pada definisi besar, tapi korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Bagi saya, datang telat di kantor tanpa alasan jelas,
atau memakai fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya, itu adalah bentuk korupsi waktu atau korupsi fasilitas. Intinya penyalahgunaan apa yang bukan hak kita. Apa itu biaya korupsi? Biaya sosial korupsi? Biaya sosial korupsi adalah dampak kerugian bagi perilaku korupsi membebani keuangan negara dan masyarakat. Bukan hanya sebatas nominal uang yang dikorupsi, kerugian ini mencakup ongkos pencegahan, proses hukum, hingga biaya pemulihan dampak korupsi. Skema sosial korupsi itu terdiri dari implisit, biaya langsung berupa nilai uang yang diterima atau yang dikorupsi, yang disebut kerugian negara. Terus terkait antisipasi, biaya yang dikeluarkan negara untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi. Biaya reaktif, biaya yang muncul sepanjang proses penyelesaian perkara korupsi meliputi pembiayaan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga biaya permasyarakatan bagi koruptor, termasuk perampasan aset bagi dalam maupun di luar negeri. Biaya implisit, biaya tidak langsung yang ditimbulkan aksi akibat korupsi yang seringkali sulit dihitung namun dampaknya masif. Contohnya biaya opportunities, hilangnya potensi pendapatan negara, atau investasi yang seharusnya masuk jadi tidak masuk lagi, beban cicilan bunga, beban utang negara ke masa depan, perbedaan jenjang kelipatan ekonomi, kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Contohnya seperti itu. Biaya korupsi jauh melampaui angka kerugian negara. Ia mencakup biaya pencegahan, penindakan, kerugian tersembunyi seperti hilangnya kesepakatan yang menghambat kemajuan bangsa. Kalau kita melihat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki atau antrean panjang di pelayanan publik, itu bukan hanya karena anggaran kurang, itu juga karena biaya sosial korupsi yang menggerogoti potensi. Bagi saya ini adalah mengingat bahwa uang negara itu amanah, bukan dana tak terbatas yang bisa disalahgunakan seenaknya. Kita akan mengenal 30 delik tindak pidana korupsi. Definisi korupsi telah gamblang dijelaskan dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis delik yang sangat beragam, mulai dari korupsi kecil sampai korupsi kelas kakap. Ke-30 ini kemudian dikelompokkan menjadi 7 tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian negara. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang secara nyata merugikan keuangan negara. Contoh, markup anggaran dan proyek fiktif. Yang kedua, penyuapan. Pasal 5 ayat 1 huruf AB, pasal 13, pasal 5 ayat 2, pasal 12 AB, pasal 11, pasal 6 ayat 1 AB, huruf AB, pasal 6 ayat 2, pasal 12 CD. Memberikan atau menjanjikan suatu ASN atau penyelenggara negara atau hakim atau avokat dengan maksud agar perbuatan atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Contohnya suap ataupun memenangkan tender. Yang selanjutnya, penggelapan dalam jabatan. Dengan sengaja menggelapkan uang, surat berharga, memalsukan buku, atau merusak bukti yang disimpan karena jabatannya demi keuntungan pribadi. Contohnya penegak hukum menghancurkan barang bukti atau barang bukti suap. Selanjutnya pemerasan, pasal 12 huruf E, F, dan G, pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksakan seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Contohnya pungli di luar tarif resmi untuk keuangan mengurusan dokumen. Selanjutnya, perbuatan curang, pasal 7 ayat 1 A, B, C, D, pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf H, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara. Contoh, pemborong menggunakan material berkualitas rendah yang tidak sesuai spesifikasi. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan, pasal 12 huruf I, pegawai negeri atau penyelenggara negara secara sengaja turun serta dalam proses pengadaan atau pemborongan atau persewaan yang seharusnya ia urus atau awasi demi keuntungan pribadi atau kelompok. Contoh, melibatkan perusahaan keluarga dalam tender yang diawasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah gratifikasi, pasal 12 huruf B, junto pasal 12 huruf C. Setiap pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya yang tidak melaporkan kepada KPK selama 30 hari kerja. Contoh,
pengusaha pemberi hadiah mahal kepada pejabat yang diharapkan dapat membantu proyeknya. Ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori utama, menunjukkan keragaman modus operandi korupsi yang harus kita kenali dalam dan hindari. Dulu saya berpikir korupsi juga uang negara hilang. Ternyata daftarnya panjang sekali. Seperti kita diminta mengatur agar jadwal rapat selalu menguntungkan satu pihak saja. Itu bisa masuk kategori perbuatan curang atau benturan kepentingan. Ini membuat saya lebih berhati-hati karena niat baik saya tidak cukup, prosedurnya harus benar. Apa sih perbedaan gratifikasi, pemerasan, suap, dan uang pelicin? Meski sering dianggap sama, keempatnya istilah ini memiliki perbedaan mendasar yang penting untuk kita pahami. Semua adalah bentuk korupsi, namun motif inisiator dan mekanismenya berbeda. Contoh, gratifikasi. Pemberi dalam arti luas, uang, barang, atau fasilitas tanpa transaksi langsung atau kesempatan awal. Inisiatornya pengguna jasa atau pihak ketiga yang memberi tanpa diminta, tujuannya menanam budi agar suatu saat dapat memudahkan atau perlakuan istimewa di masa depan. Suap, pemberian imbalan dari pengguna jasa pada petugas untuk mempercepat atau mempermudah urusan, meskipun melanggar prosedur terjadi transaksi atau deal eksplisit. Inisiatornya adalah pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan. Tujuannya mempercepat dan mempermudah urusan, tidak semestinya seringkali melanggar prosedur. Pemerasan, tuntutan atau permintaan imbalan oleh petugas kepada pengguna jasa agar urusan dilayani atau dipercepat. Inisiatornya petugas layanan yang aktif meminta imbalan, seringkali disertai ancaman jika tidak dipenuhi. Tujuannya memaksakan pengguna jasa memberi agar urusannya dilayani dan cepat selesai. Uang pelicin istilah umum untuk imbalan kecil agar urusan cepat selesai, dapat menjadi bagian dari suap atau pemerasan. Inisiatornya bisa dari pengguna jasa maupun petugas. Tujuan memperlancar urusan melalui jalan pintas meskipun tidak selalu melibatkan pelanggaran prosedur berat. Penting memahami perbedaannya. Memahami perbedaan ini krusial agar tidak terjebak dalam prakteknya. Meskipun terlihat kecil, dapat berujung pada tindak pidana korupsi dengan konsekuensi hukum yang berat. Memahami perbedaan detail antara gratifikasi, suap, pemerasan, dan uang pelicin sangatlah penting untuk mencegah kita terjebak dalam perangkap korupsi. Karena meskipun nuansanya beda, semuanya berujung pada pelanggaran hukum. Ini seperti lampu merah di simpangan. Kalau saya menerima bingkisan lebaran dari rekanan rutin, itu gratifikasi yang harus saya laporkan. Tapi kalau saya meminta membayar lebih agar dokumen saya cepat diproses, itu pemerasan. Dan kalau saya sendiri yang menawarkan hadiah agar urusan saya lancar, itu suap. Memahami itu semua, saya lebih waspada, bahkan pada hal-hal kecil. Korupsi, dampak dan penyebab-penyebabnya. Banyak dampak dari sistemik di setiap sektor. Contoh, dalam sektor politik, korupsi mengikis stabilitas, demokrasi terancam karena keputusan didasarkan kepentingan pribadi, reputasi menurun di mata internasional, hubungan internasional terganggu karena orang negara lain enggan bermitra. Di sektor ekonomi, menyebabkan inflasi, akibat markup pertumbuhan lambat karena investasi rendah, meningkatnya utang negara dan memperlebar ketimpangan ekonomi di daerah. Di sektor sosial, merusak solidaritas, memperparah kemiskinan dan kriminalitas, memperlebar kesenjangan akses, dan membuat pelayanan publik semakin mahal karena pungli. Di sektor budaya, memicu demoralisasi, normalisasi korupsi sebagai hal yang biasa dan masyarakat menjadi primisif terhadap praktik korupsi. Dari sektor hukum, menimbulkan impunitas bagi pelaku, penegakan hukum lemah, dan putusan tidak adil yang merusak kepercayaan pada keadilan. Sektor lingkungan, korupsi adalah dalam perizinan dan pengawasan menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah akibat eksplorasi daya alam. Terus untuk sebab-sebabnya, menurut teori GON dari Jack Bologna, korupsi terjadi karena greed, keserakahan individu, opportunity, kesempatan karena celah sistem, need, kebutuhan ekonomi yang mendesak, rendahnya ekspos pengungkapan pada atau hukum. Menurut teori CDMA Robert Klickert, korupsi decreation kekuasaan ditambah monopoli, dikurangi akuntabilitas yang rendah, akhirnya korupsi marak ketika ada kekuasaan atau monopoli besar tanpa akuntabilitas yang memadai. Teori fraud triangle dari Donald R. Crisis, kecurangan termasuk korupsi didorong oleh
tiga faktor: motivasi, tekanan pribadi, kesempatan, kelemahan kontrol, dan rasionalisasi atau pembenaran diri. Teori cost and benefit model korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasa lebih besar dari resiko atau biaya hukuman stigma yang akan diterima jika tertangkap. Korupsi memiliki dampak sistemik yang merusak seluruh sendi kehidupan bangsa dari politik hingga lingkungan, dan muncul kombinasi keserakahan, kesempatan kebutuhan, serta kelemahan akuntabilitas. Saat saya melihat proyek pembangunan mangkrak atau kualitas udara memburuk, saya jadi teringat teori-teori ini. Mungkin ada keserakahan, ada kesempatan karena pengawasan kurang, dan ada pembenaran diri yang menyesatkan. Bagi saya, ini adalah pengkhianat bahwa satu orang korup, semua menderita. Apa tujuan akhir dari pencegahan korupsi? Inti dari perjuangan anti korupsi adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagai terwujud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dampak korupsi secara umum, sayangnya cita-cita luhur ini akan sulit tercapai jika korupsi masih merajalela. Korupsi secara sistematis menggerogoti sumber daya negara, mengakibatkan pembangunan terhambat, kesejahteraan hanya akan dinikmati segelintir elit yang dekat dengan kekuasaan. Rakyat miskin semakin terpinggirkan karena minimnya anggaran untuk pelayanan publik, dan keadilan sosial hanya menjadi mimpi belaka. Tujuan akhir anti korupsi adalah terwujudnya cita-cita kemerdekaan bangsa yang adil, makmur, sejahtera di masa di mana setiap hak warga negara terpenuhi tanpa dihalang-halangi oleh praktek korupsi. Setiap kali saya membayangkan Indonesia yang bebas korupsi, saya melihat anak-anak bisa sekolah layak, tanpa pungli, pelayanan kesehatan cepat dan gratis, serta infrastruktur yang kokoh. Itu bukan hanya mimpi. Itu adalah tujuan yang bisa kita raih bersama kita semua berkomitmen. Apa sih indikatornya? Untuk mengukur efektivitas upaya kita dalam memberantas korupsi terhadap tiga indikator utama secara rutin dipublikasi dan menjadi tolak ukur penting. Memahami indikator ini membantu kita melihat progres dan area yang perlu kita tingkatkan. Pertama, itu survei peningkatan integritas dari KPK. SPI dirilis oleh KPK RI setiap tahun. Survei ini bertujuan untuk memetakan resiko korupsi dan tingkat integritas di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah. Penilaian didasarkan pada persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan, seperti pegawai internal, pengguna layanan, mitra kerja, dan para ahli. Hasilnya digunakan sebagai dasar rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi. Hasil SPI berupa skala 1-100, di mana semakin tinggi angkanya, semakin baik tingkat anti korupsi dan integritas instansi tersebut. Yang kedua, indeks perilaku korupsi dari BPS. IPAK dikeluarkan oleh setiap tahun oleh BPS untuk mengukur setingkat perilaku anti korupsi sehari-hari di masyarakat. Mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, dan nepotisme. Ini disusun berdasarkan dimensi persepsi dan dimensi pengalaman. Nilai IPAK berkisar pada skala 0-5. Dengan menilai 5 berarti masyarakat semakin anti korupsi atau menolak untuk perilaku korupsi. Yang kedua, IPK, Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional. IPK adalah pengukuran korupsi sektor publik sebuah negara yang digunakan secara internasional dan dianggap secara sangat kredibel. Diterbitkan setiap tahun oleh organisasi non-pemerintahan Transparansi Internasional. Hasilnya berdasarkan asesmen oleh survei opini dari 12 institusi terkemuka dunia seperti Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia. Hasil survei diwujudkan dalam bentuk ranking dan skor dari skala 1-100. Semakin tinggi skornya, makin bersih negara tersebut dari korupsi. Jika skornya semakin mendekati 0, maka semakin korup negara tersebut. Berdasarkan data IPK 2024, Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara dengan skor 37. Angka ini meskipun mengalami fluktuasi, menunjukkan bahwa perjalanan kita masih panjang untuk mencapai predikat negara yang bersih dari korupsi di mata dunia. Peningkatan signifikan diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat internasional. Indikator seperti SPI, IPAK, dan IPK adalah cerminan bagi kita untuk melihat sejauh mana kemajuan dalam pemberantasan korupsi, baik di tingkat internal, instansi, maupun persepsi global. Sebagai SN, saya merasa angka-angka itu penting, bukan hanya laporan di atas kertas,
tapi adalah gambaran bagaimana masyarakat dan dunia melihat kinerja kita. Setiap SPI untuk kerja saya membaik, itu seperti rapor untuk menunjukkan bahwa upaya kita bersama membuahkan hasil. Dan itu motivasi saya untuk membuat hal yang lebih baik lagi. Untuk mendapatkan perspektif, mari kita berkaca pada negara-negara yang konsisten menempatkan peringkat teratas IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Apa rahasia sukses mereka? Bagaimana mereka menciptakan sistem minimnya korupsi dan birokrasi yang bersih? Nomor satu, ada Denmark. Contoh klasik negara yang hampir tidak pernah bergeser dari peringkat pertama IPK. Korupsi nyaris tidak ada di negara Skandinavia ini. Hukum anti suap ditegaskan sangat ketat, tidak hanya untuk pegawai pemerintahan, tetapi juga sektor swasta. Hasilnya, Denmark menjadi salah satu negara paling makmur di dunia, dengan kesenjangan pendapatan yang rendah, tingkat pengangguran yang minim, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang gratis dan berkualitas tinggi. Biaya dari pajak yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah Finlandia juga membanggakan posisinya sebagai salah satu negara paling bebas korupsi. Korupsi pemerintahan hampir nihil berkat sistem hukum yang tegas, kultur terbuka dan transparan yang tinggi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pengawasan. Korupsi yang hampir nol ini menghasilkan pelayanan publik yang mengagumkan, pendidikan gratis hingga jenjang universitas dan layanan kesehatan hampir seluruhnya ditanggung oleh pajak. Ini juga berkolaborasi dengan status Finlandia sebagai negara paling bahagia dan aman di dunia. Negara-negara role model menunjukkan bahwa komitmen dan integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang kuat adalah kunci menuju kesejahteraan dan kepercayaan publik yang tinggi. Melihat negara-negara seperti Denmark membuat saya optimis. Jika mereka bisa, kita juga bisa. Kuncinya adalah konsisten dan komitmen. Seperti ketika saya mencoba menerapkan paperless di unit kerja saya, itu adalah langkah kecil menuju transparansi dan efisiensi alam mereka. Apa strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi? Pemberantasan korupsi di Indonesia dijalankan melalui 3 strategi utama, disebut KPK sebagai Trisula pemberantasan korupsi, yaitu penindakan, tujuan agar takut melakukan korupsi, menindak tegas perilaku korupsi melalui penanganan laporan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, hingga eksekusi vonis pengadilan menciptakan efek jerah. Yang selanjutnya adalah pencegahan, agar tidak bisa melakukan korupsi. Memperbaiki sistem untuk menutupi celah-celah korupsi seperti penyederhanaan birokrasi, digitalisasi, peningkatan pengawasan internal, dan penataan layanan publik. Yang ketiga adalah pendidikan, agar tidak mau melakukan korupsi. Membangun kesadaran dan budaya anti korupsi di seluruh lapisan masyarakat melalui usia dini hingga dewasa, melalui sosialisasi, kampanye, pembuatan lagu-lagu, hingga pendidikan formal. Rencana aksi, agar upaya pemberantasan korupsi dapat terstruktur dan berhasil, rencana aksi harus secara sistematis. Salah satu metodenya yang paling efektif adalah SMART. Spesifik, tujuan harus jelas, tidak ambigu, terdefinisi dengan baik apa yang ingin dicapai. Contohnya, menurunkan waktu, menurunkan izin A dari 7 hari ke 3 hari, measurable. Harus ada kriteria yang jelas untuk mengukur kemajuan keberhasilan. Bagaimana kita tahu tujuan kita tercapai? Contohnya, berapa persen penurunan waktu layanan, terus attainable, dapat tercapai, tujuan realistis dan dapat diwujudkan dengan sumber daya yang ada. Apa tujuan mungkin dicapai? Yang keempat ada relevan, tujuan harus selaras dengan visi, misi, dan kebutuhan organisasi serta masyarakat. Apa tujuan penting dan sesuai dengan prioritas? Terus timely, tepat waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas. Kapan tujuan itu harus tercapai? Contohnya, dalam 6 bulan ke depan. Pemberantasan korupsi memerlukan strategi Trisula yang sinergi, penindakan, pencegahan pendidikan, dan rencana aksi yang terukur dalam metode SMART. Trisula KPK itu seperti strategi perang yang komprehensif. Saya pernah ikut pelatihan integritas dan itu bagian dari pendidikan. Ketika saya melihat sistem based online di kantor, itu upaya pencegahan. Ini menunjukkan bahwa setiap level dari kebijakan hingga implementasi pada perannya masing-masing. Apa pengertian dan nilai integritas? Ada 9 nilai prinsip anti korupsi. Berbicara soal sikap anti korupsi tidak terlepas dari kata integritas. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, integritas adalah tindakan dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan normal yang berlaku. Ini adalah fondasi utama membentangi seseorang dari perilaku korupsi. Apa 9 nilai integritas?
Pertama, jujur, sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus ikhlas, terus peduli, sikap mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan kondisi sekitar, mandiri, kemampuan untuk berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain, disiplin, sikap mental melakukan hal yang seharusnya pada saat yang tepat, tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, amanah, dan dapat diandalkan, kerja keras, kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, sederhana, hidup bersahaja, tidak berlebihan, berani, tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan, berpegang pada kebenaran, adil, sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan berpihak kepada yang benar. Integritas adalah konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang selaras dengan hati nurani. Dan 9, integritas KPK adalah panduan konkret untuk menunjukkan sikap anti korupsi. Nilai-nilai ini bukan hanya hafalan, tetapi pedoman hidup. Misalnya ketika saya diminta lembur untuk menyelesaikan laporan, deadline-nya mepet, itu adalah ujian nilai kerja keras dan tanggung jawab. Atau saat desas-desus tidak sedap di lingkungan kerja, itu nilai peduli dan jujur mendorong saya untuk mencari tahu kebenaran, bukan ikut menyebarkan gosip. Landasan spiritual, saya telah mengutip ayat suci Al-Quran, dan janganlah sebagai kamu memakan harta sebagai yang lain dengan jalan yang batil. Kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Ayat ini secara tegas melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah dan atau batil, termasuk melalui penyuapan atau korupsi yang merusak tatanan keadilan. Yang selanjutnya itu berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga amanah, baik amanah dari Tuhan maupun amanah dari jabatan yang diberikan oleh rakyat. Mengkhianati amanah adalah bentuk korupsi moral dan spiritual. Itu saya kutip dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Landasan agama dan moral ini harus menjadi pegangan kuat bagi kita, mengingat bahwa setiap tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia tetapi juga di hadapan Sang Maha Pencipta. Landasan agama dan moral memperkuat komitmen anti korupsi kita, mengingatkan bahwa setiap amanah adalah tanggung jawab suci yang akan dimintai pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Bagi saya, ayat-ayat ini seperti mengingat pribadi yang sangat kuat. Ketika ada bisikan untuk mengambil jalan pintas, saya selalu teringat pada amanah ini bukan hanya dari atasan atau negara, tetapi juga dari Tuhan. Itu yang membuat saya berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang tidak benar. Korupsi merusak masa depan bangsa, integritas menyelamatkannya. Atau mengevaluasi hasil presentasi ini, Anda dapat mengisi formulir evaluasi di link tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memperbaiki kedepannya untuk presentasi ini dan masukan agar lebih baik lagi saya. Dan jangan lupa untuk mengisi kuesioner ini. Jalan lurus, jangan menyimpang. Pegang teguh hati suci. Mari bersama kita berjuang bangun negeri bebas korupsi. Asik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada korupsi. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Untuk evaluasi yang tadi, kesempatan kita untuk merefleksikan saya sendiri, memahami untuk komitmen terhadap korupsi, serta memberikan masukan berharga demi perbaikan di masa depan. Pengisian evaluasi ini membuat saya berpikir ulang, apakah saya benar-benar sudah menerapkan semua ini seperti rapor diri bagi saya untuk melihat sejauh mana saya pribadi berkontribusi pada budaya anti korupsi di lingkungan kerja saya. Bapak Ibu ASN sekalian, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen kita. Dan ingatlah selalu, mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada korupsi. Tindakan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bangsa. Terima kasih banyak atas perhatian dan komitmen Bapak Ibu setiap yang luar biasa. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang lebih hebat, bermartabat, dan berintegritas untuk masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.